Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Tanpa melakukan gerakan apapun, di mata semua orang, tiba-tiba saja tangan Theo Fireman patah. Apa sebenarnya yang terjadi? Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5640 sampai 5644. Chapter 5640. Seni bela diri adalah segalanya di Outskirt. Oleh karena itu, Balai Seni Bela Diri dibangun di Universitas Auckland dengan sangat sederhana dan elegan. Bukan hanya itu, Balai Seni Bela Diri juga dibangun di ruang yang cukup luas. Seni bela diri campuran bukanlah satu-satunya yang diajarkan di sini. Seni bela diri tradisional dari negara H, Taekwondo negara J, Karate negara kepulauan, dan masih banyak yang lainnya. Jelas, dalam hal seni bela diri, selama seseorang mau, mereka pasti dapat memiliki kesempatan untuk menjadi yang terbaik di Universitas Auckland. Ketika sampai di aula seni bela diri, Harvey York dengan santai melirik poster perkenalan yang dipasang di dinding. Menurut poster itu, kepala instruktur aula seni bela diri Universitas Auckland adalah seorang pria besar. Dikatakan bahwa dia sedang berlatih seni bela diri tersembunyi. Dia pernah berpartisipasi dalam turnamen bela diri di Country H dan berhasil meraih juara. Dan nama keluarga orang ini adalah Duncan. Harvey York mau tidak mau memikirkan nama seseorang. Juara turnamen bela diri yang dia temui di Mordu hari itu, Gary Duncan. Namun, ketika dia berada di Mordu, wajah orang itu benar-benar dibuat bengkak olehnya. Tak lama setelah itu, dia kemudian seolah-olah menghilang dari dunia ini. Tidak mungkin begitu kebetulan kan? Setelah melihatnya sebentar, Harvey York mengikuti teman-teman sekelasnya ke area eksklusif. Tak lama kemudian, seorang pelatih yang terlihat cukup kuat mulai mengajar. Dia berbicara dengan pelan ketika dia mengajar. Jelas, dia masih tidak mengerti kebenaran tentang seni bela diri. Bahwa semua seni bela diri di dunia adalah kuat, tetapi dan satu-satunya yang tidak terkalahkan adalah kecepatan. Jadi sekarang dia melatih gerakan yang tampaknya sangat biasa dan gerakannya sangat lambat. Harvey York tidak peduli, tapi mendengarkan dengan penuh minat apa yang dikatakan oleh pelatih. Bagaimanapun, jika seseorang datang untuk mendengarkan kursus ini, itu bisa dianggap sebagai kunjungan untuk meninjau yang lama dan mempelajari hal-hal baru. Roger Cobb datang dan tunjukkan kepada semua orang, apa inti dari seni bela diri campuran. Setelah pelatih selesai mengajar, dia berbicara dengan keras. Tak lama kemudian, seorang pria dengan tinggi hampir 1,8 meter berdiri di antara kerumunan. Pria itu memiliki wajah yang tampan dan temperamen yang halus. Dia adalah siswa yang cukup menonjol di antara kelompok siswa lain. Roger Cobb sangat terkenal di kelasnya. Harvey York memiliki sedikit kesan tentang orang ini. Dikatakan bahwa dia adalah incaran banyak gadis di universitas, dan bahkan monitor Laurel Bree memandangnya dengan tajam. Harvey York menduga dia berasal dari suku Gajah Emas, mungkin saudara Bailey Cobb. Oleh karena itu, orang seperti itu seharusnya berlatih seni bela diri dengan sungguh-sungguh. Seperti yang diharapkan, kekuatan yang ditunjukkan Roger Cobb cukup luar biasa. Dalam setiap gerakan, dan mengeksekusinya dengan sederhana dan langsung. Gerakannya bahkan lebih mengesankan daripada sang pelatih. Seperti yang diharapkan, Tuan Muda Cobb memang benar-benar luar biasa. Di kelas kita, tidak, di antara mahasiswa baru di akademi kita, yang memiliki tingkat kultivasi seni bela diri tertinggi adalah dirimu. Benar, Tuan Muda Cobb berasal dari suku Gajah Emas, dia pasti luar biasa. Jika kita ingin menikah di masa depan, kita harus menikahi seseorang seperti Tuan Muda Cobb. Melihat keterampilan Roger Cobb, banyak pria dan wanita yang bersorak riuh saat ini. Bahkan Laurel Bree menatap Roger Cobb dengan kekaguman di matanya. Di depan Roger Cobb, Theo Fireman sepertinya tidak punya apa-apa untuk dipamerkan. Pada saat ini, dia benar-benar terlihat seperti pesuruh saat menyerahkan handuk kepada Roger Cobb. Tidak ada yang tahu jika Roger Cobb menjaga citranya sendiri, atau dia tidak ingin menerima kebaikan gadis lain. Jadi dia mengambil handuk yang diberikan Theo Fireman. Dia mengusap wajahnya sedikit sebelum menganggukkan dagunya. Chapter 5641. Setelah menyeka keringatnya, Roger Cobb melirik Theo Fireman dan berkata, "Theo Fireman, kamu juga orang yang berbakat dalam seni bela diri. Jangan terlalu banyak membuang-buang waktumu dengan berpesta. Berlatihlah lebih banyak. Suatu hari, kamu akan memiliki kualifikasi untuk bertarung melawanku." Jelas, di mata Roger Cobb, tidak ada satupun siswa yang hadir yang memenuhi syarat untuk melawannya. Theo Fireman berkata dengan wajah malu-malu, "Tuan Muda Cobb, dengan latar belakang dan keterampilanmu, kamu benar-benar tak terkalahkan di Universitas Auckland. Bagaimana kami bisa menjadi lawanmu? Jadi, jika kami cukup beruntung melihatmu memainkan beberapa trik, kami juga tidak berani berharap untuk bertarung denganmu." Mendengar kata-kata Theo Fireman, sekelompok orang mulai menyanjung dengan panik. Jelas, di depan master sebesar itu, semua orang tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Setelah dipuji oleh semua orang, Roger Cobb menjadi acuh tak acuh dan berjalan ke auditorium dengan tangan di punggungnya. Ketika Roger Cobb duduk, Theo Fireman menatap Harvey York di kerumunan dan mencibir. "Harvey York, ada aturan di kelas seni bela diri ini. Setiap siswa dapat menantang murid yang lain.
Orang yang ditantang bisa menolak, tapi kamu harus berlutut dan mengaku kalah. Aku tidak tahu apakah kamu akan bersedia bertarung melawanku. Atau apakah kamu siap untuk berlutut dan mengakui kekalahan. Ketika dia mengatakan ini, Theo Fireman terlihat sombong. Mendengar ini, semua orang sedikit terkejut, tetapi tanpa sadar menatap orang yang ditantang oleh Theo Fireman. Orang itu jelas adalah Harvey York. Bukankah Theo Fireman pandai dalam hal itu? Bagaimana dia bisa memprovokasi pria yang terlihat seperti pemula? Ya, bukankah ini murni intimidasi kepada seorang pendatang baru? Banyak siswa bergumam dengan suara rendah. Setelah mendengarkan seseorang menjelaskan penolakan Harvey York terhadap Laurel Bree hari ini. Segera, mata banyak teman sekelas berubah dan menjadi bermakna. Harvey York tetap acuh tak acuh dalam menghadapi provokasi Theo Fireman. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Theo Fireman sebelum dengan tenang berkata, "Apakah kamu yakin ingin bertarung denganku? Aku khawatir aku akan secara tidak sengaja memukulmu sampai menangis sebentar lagi. Jadi, lupakan saja." Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi teman sekelas yang hadir terlihat aneh. Ada apa dengan orang ini? Bagaimana dia bisa berbicara dengan begitu sombong? Meskipun Theo Fireman tidak dapat dibandingkan dengan Roger Cobb, ia telah mempelajari seni bela diri campuran sejak SMA. Dia pernah mengalahkan sekelompok gangster sendirian. Dia juga cukup impresif. Harvey York seharusnya merasa takut untuk menentangnya seperti itu. Laurel Bree juga menatap Harvey York dengan setengah tersenyum. Dia merasa bahwa Harvey York benar-benar orang yang sangat bodoh yang mencari kematiannya sendiri. Jika dia tidak mengatakan hal seperti itu, Theo Fireman paling-paling akan memintanya untuk berlutut dan meminta maaf. Tapi karena dia mengatakan hal seperti itu, dia akan mematahkan tangan dan kakinya dalam beberapa saat, dan dia mungkin hanya bisa berbaring di tempat tidur di kehidupan selanjutnya. Theo Fireman juga tertegun sejenak, dan setelah beberapa saat dia menyeringai. Awalnya, jika kamu berlutut dan mengaku kalah, aku dapat melepaskanmu. Tetapi sekarang, aku telah berubah pikiran, kecuali jika kamu mematahkan salah satu tanganmu sendiri, masalah ini baru akan berakhir. Theo Fireman memutar lehernya hingga menimbulkan suara tulangnya. Harvey York melirik pelatih dan dia dengan sengaja mengalihkan pandangannya, seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi di lapangan. Tidak masalah jika Harvey York terbunuh. Harvey York tertawa dalam hatinya, jelas seseorang dengan hati-hati sudah mengatur permainan hari ini. Saat ini, Harvey York menyipitkan mata ke Theo Fireman dan berkata dengan ringan, "Kalau begitu, patahkan tanganmu. Apakah kamu ingin melakukannya sendiri, atau kamu membutuhkanku untuk membantumu?" "Kamu." Mendengar ini, ekspresi Theo Fireman berubah lagi. Harvey York tidak hanya tidak menghargai kesempatan yang dia berikan, tetapi juga memprovokasi lagi. Dia sedang mencari kematian sendiri. Berat. Theo Fireman langsung melangkah maju, menendang meja kopi hingga menjadi dua bagian. Theo Fireman menunjuk Harvey York. "Ayo datang ke sini dan bersiap untuk mati." Chapter 5642. Dalam hatinya, Theo Fireman berpikir bahwa kekuatan tempur dan gaya yang dia tunjukkan dengan ini tendangan. Di antara para mahasiswa baru, tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali Roger Cobb. Saat Theo Fireman menatap Harvey York dengan penuh kemenangan, Harvey York bertepuk tangan dan berkata dengan nada kagum, "Tidak buruk. Jika kamu pergi ke jalanan, kamu harus bisa bertahan hidup." Begitu kata-kata ini diucapkan Harvey York, wajah Theo Fireman tiba-tiba tenggelam. Bahkan Roger Cobb dan pelatih melirik Harvey York tanpa sadar. Harvey York jelas bermaksud untuk mengatakan bahwa Theo Fireman hanyalah seorang entertainer. Dia tidak hanya mengejek Theo Fireman, tetapi juga mengejek semua orang yang belajar seni bela diri di tempat itu. Beberapa siswa yang awalnya bersimpati dengan Harvey York, sekarang memandang Harvey York dengan jijik. Jelas mereka tahu bahwa Harvey York tidak memiliki kemampuan, tetapi dia masih bersikap sok pamer. Seperti kata pepatah, orang harus mengenal kemampuan mereka sendiri. Jika tidak ada pengetahuan diri sama sekali, maka dia akan menjadi sasaran empuk. "Harvey York, sepertinya kamu benar-benar ingin mati." Theo Fireman membuka mulutnya sambil tersenyum. "Kalau begitu aku akan memenuhi permintaanmu." Setelah mengatakan itu, Theo Fireman langsung bergerak ke arah Harvey York. Dia melepaskan tendangan yang sangat cepat, dengan sedikit ketajaman. Jika orang biasa menerima tendangan itu, mereka pasti akan gegar otak secara langsung. Tetapi, saat melihat Theo Fireman memukulnya dengan keras, Harvey York dengan acuh tak acuh bergerak ke samping. Theo Fireman menyapu di depan wajah Harvey York dengan telapak kakinya. Karena kekuatannya yang berlebihan, pusat gravitasinya bergeser pada saat ini. Ketika kakinya jatuh di udara dan membanting ke tanah dengan keras. Theo Fireman buru-buru mengulurkan tangan kirinya untuk menopang tanah, tetapi di bawah momentum besar itu, tangan kirinya tiba-tiba patah. Ark! Jeritan melengking menyebar dalam sekejap, Theo Fireman mengejang kesakitan dan berguling di tanah. Apa? Tulang tangannya patah. Semua orang sangat terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Semua orang mengira Harvey York pasti akan ditendang oleh Theo Fireman.
Tapi tak disangka, hasilnya justru berbeda dengan kenyataannya. Harvey York bahkan belum menyerang balik, tetapi Theo Fireman sudah dilumpuhkan. Theo Fireman sangat lemah. Dia tidak bisa menendang orang kota, dan dia bahkan mematahkan tulang tangannya sendiri. Benar-benar terlalu ceroboh. Harvey York sangat ketakutan sehingga dia tidak bergerak sama sekali. Mungkin Theo Fireman hanya menunjukkan belas kasihannya. Mungkin juga anak ini sudah menyerang Theo Fireman. Serangan menyelinap. Kapan kamu melihat anak ini beraksi? Sekelompok siswa berbicara banyak saat ini. Mereka menatap Harvey York dengan ekspresi yang sangat aneh. Semua orang mengira dia hanya berpura-pura. Tapi tanpa diduga, dia masih memiliki sedikit keberuntungan, dan dia tidak dihapuskan oleh Theo Fireman. Ekspresi Laurel Bree sedikit berubah. Dia awalnya ingin Theo Fireman menjatuhkan Harvey York, tetapi dia tidak menyangka bahwa Harvey York baik-baik saja. Tetapi, justru Theo Fireman malah mematahkan lengan kirinya sendiri. Hanya dapat dikatakan bahwa Harvey York tidak hanya menang, tetapi juga menang dengan sangat bersih. Theo Fireman, sampai ini. Bukankah dia selalu mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik kedua di antara mahasiswa baru dari Oakland? Ternyata hanya sampah yang tidak berguna. Laurel Bree mendengus dingin saat melihat Theo Fireman. Dia kemudian memandang Harvey York dengan tatapan penuh kesuraman dan sarkasme. Hanya beruntung. Aku tidak percaya bahwa dia bisa seberuntung setiap saat. Di lapangan, hanya Roger Cobb yang melirik Harvey York dengan dahi dikerutkan. Chapter 5643. Harvey York, bagaimanapun Theo Fireman juga adalah teman sekelasmu. Karena kamu lebih kuat darinya, kamu bisa menghindarinya. Kenapa kamu harus melakukan hal seperti ini? Roger Cobb menatap Harvey York dengan serius saat ini, dan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata Roger Cobb, semua orang sedikit terkejut. Apa? Harvey York memukul Theo Fireman dengan keras. Bukankah Harvey York hanya berdiri sepanjang waktu dan tidak bergerak? Bagaimana mungkin? Harvey York memandang Roger Cobb dengan acuh tak acuh. Roger Cobb berkata dengan dingin. Tidak ada orang lain yang melihatnya, tapi aku bisa menebaknya. Saat Theo Fireman mengayunkan kakinya, kamu memanfaatkan ketidaktahuan semua orang dan menekan kaki kirinya. Itu bukan langkah yang besar, tapi itu cukup untuk membuat Theo Fireman kehilangan keseimbangannya dan jatuh dengan keras ke tanah. Harvey York, aku akui bahwa kamu memiliki beberapa kemampuan. Tetapi mengambil keuntungan dari orang yang tidak tahu apa-apa, benar-benar sangat memalukan. Mendengar kata-kata Roger Cobb, semua orang membuat suara yang begitu keras. Tidak heran Theo Fireman mematahkan tangannya, itu karena Harvey York sudah menyerangnya. Cukup tak tahu malu. Harvey York meletakkan soda di tangannya, bahkan tidak melihat ke arah Roger Cobb, tetapi berkata dengan ringan. Dari mana kamu melihat bahwa aku menyerang sampah ini? Roger Cobb berkata dengan dingin. Aku tidak bisa melihatnya, aku bisa menebaknya. Kamu tidak melihatnya, tapi hanya menebaknya. Harvey York tersenyum. Artinya, apakah kamu bermaksud menuduh bahwa aku menyerang sampah ini tanpa bukti yang jelas? Bukan hanya kamu, tidak ada seorang pun di lapangan yang melihatnya kan? Theo Fireman mengambil inisiatif untuk memprovokasiku terlebih dahulu, dan tanpa malu-malu mengambil tindakan kemudian. Aku hanya ingin bertanya. Karena kamu yakin bahwa aku memiliki kemampuan untuk menyerang, pernahkah kamu memikirkan apakah Theo Fireman ini memenuhi syarat untuk diserang olehku? Apakah dia layak? Mendengar kata-kata Harvey York, pupil Roger Cobb sedikit menyusut. Dia tahu bahwa Harvey York benar. Jika Harvey York benar-benar memiliki kemampuan membuat sambaran petir, penonton tidak akan bisa melihat gerakannya dengan jelas. Maka kemampuan seni bela dirinya benar-benar di luar imajinasi. Jika itu masalahnya, maka Theo Fireman benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Memikirkan hal ini, Roger Cobb terlihat sedikit malu. Tapi Theo Fireman adalah juniornya, dan sekarang setelah tulang tangannya patah, itu tidak mungkin akan berakhir begitu saja. Pada saat ini, Roger Cobb berdiri perlahan, menatap Harvey York dan berkata, Harvey York, kami tidak akan mengatakan siapa yang salah dan benar sebelumnya. Tapi karena kamu memandang rendah bela diri campuran, dan berpikir hanya bisa digunakan untuk tampil di jalanan. Aku merasa bahwa sebagai mahasiswa baru pertama dari Universitas Oakland, aku perlu memberitahumu apa itu seni bela diri campuran. Apakah kamu berani melawanku? Mendengar ini, semua orang yang hadir tersentak, dan memandang Harvey York yang penuh dengan rasa kasihan. Theo Fireman memandang Harvey York dengan penuh kebencian karena sudah berani mematahkan tulang tangannya. Roger Cobb tidak akan membiarkan Harvey York keluar ini tanpa mematahkan kedua tangan dan kedua kakinya. Laurel Bree memandang Roger Cobb dengan kagum. Laurel Bree adalah dewi Theo Fireman, tetapi di mata Laurel Bree, Roger Cobb yang memiliki latar belakang dan kemampuan adalah dewa laki-laki yang sebenarnya. Meskipun penampilan Harvey York barusan tidak terduga, Laurel Bree yakin bahwa jika dia mengambil tindakan, kotoran seperti Harvey York akan dikalahkan dengan mudah. Mengabaikan perubahan penonton, Harvey York hanya melirik Roger Cobb dengan ringan dan berkata, "Menantang aku? Apakah kamu tidak takut mati?" Chapter 5644. Harvey York mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar tidak ingin melawan orang kecil seperti Roger Cobb.
Bukannya dia takut, tetapi jika dia tidak hati-hati, dia bisa menghancurkan pihak lain tanpa sengaja. Terlalu melelahkan untuk menahan diri saat melakukan gerakan. Melihat sikap tenang Harvey York, semua penonton merasa tidak puas. Harvey adalah York, apakah kamu takut akan menderita luka serius? Kamu tidak berpikir kamu adalah lawan Tuan Muda Cop kami kan? Kamu berani mengancam Tuan Muda Cop? Apakah kamu berpikir bahwa ketika kamu bicara, semua orang akan takut padamu? Anjing menggonggong tidak akan pernah menggigit. Para siswa berdiri dan menyudutkan Harvey York pada saat ini. Itu benar. Dia baru saja menyerang Theo Fireman dan mengambil sedikit keuntungan, dan dia merasa bahwa dia luar biasa. Seorang siswa perempuan mencibir. Hanya penjahat tak tahu malu yang akan bisa menyerang secara diam-diam, sungguh memalukan. Jika Tuan Muda Cop tidak berbelas kasih, dia pasti akan berbaring selamanya di tempat tidur. Mendengar para siswa menyanjung Roger Cop, ekspresi Harvey York menjadi semakin acuh tak acuh. Baginya, sosok seperti Roger Cop sebenarnya tidak berhak untuk dipandang langsung olehnya. Begitu dia memikirkan ini, Harvey York berdiri dan siap untuk pergi. Berbicara dengan orang-orang ini hanya akan membuang-buang waktunya. Laurel Bree bahkan menyipitkan matanya, dan meletakkan tangannya di dadanya dengan wajah bangga. Harvey York, kamu bahkan tidak tahu bagian menakutkan dari Tuan Muda Cop. Selain mahir dalam seni bela diri campuran, dia juga berlatih seni bela diri keluarga suku Gajah Emas sejak dia masih kecil. Untuk orang sepertimu, selama Tuan Muda mau, dia bisa mengirimmu terbang dengan satu tamparan. Jelas, bagaimana mungkin seorang gadis kecil seperti Laurel Bree memahami teror dan kekuatan Harvey York? Di sisi lain, pelatih tampaknya berpikir bahwa Harvey York sedikit berbakat. Pada saat ini, dia menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata dengan dingin. Kamu bisa melakukannya jika kamu mau. Tapi ingat, hanya untuk saat ini. Jika Tuan Muda Cop terluka, kamu tidak perlu bertanggung jawab. Implikasinya adalah jika Harvey York yang terluka dan maka tidak ada yang akan peduli. Jelas, pelatih sepenuhnya berada di pihak Roger Cop. Harvey York mengabaikan orang-orang ini, tetapi berbalik dan pergi. Harvey York, apakah kamu takut? Jika kamu takut, pergi dan minta maaf kepada Theo Fireman. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Sosok Roger Cop bergerak, menghalangi jalan Harvey York. Dia kemudian membawa tangannya di punggungnya dengan postur yang anggun. Seolah-olah dia benar-benar seorang yang muncul untuk memimpin keadilan di serial TV. Sebaliknya, Harvey York yang sudah menyerang, Theo Fireman akan melarikan diri, yang tampak tidak berguna. Baik secara emosional maupun kognitif, semua orang percaya bahwa Harvey York pasti takut pada Roger Cop. Roger Cop dapat menggantung Harvey York dengan satu tangannya. Lagi pula, Universitas Auckland di luar tembok besar bukanlah tempat di mana orang-orang dari kota besar dapat memamerkan kekuatan mereka. Jika kamu ingin melakukannya, lakukan saja. Melihat Roger Cop menghalangi jalannya, Harvey York menatapnya sambil menghela nafas. Tindakannya seperti penghinaan dan kesombongan di mata semua orang. Kamu. Pada saat ini, Roger Cop juga sedikit marah. Meskipun dia tidak terlihat arogan dan mendominasi seperti Theo Fireman, tapi Roger Cop juga sangat sombong. Dalam persepsinya, tidak lebih dari satu orang yang bisa menjadi perhatiannya di Akademi Distrik. Dan Harvey York jelas bukan salah satunya. Pada saat ini, sikap Harvey York langsung membuat marah Roger Cop.